Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan share kembali terutama untuk operator dump truck di lapangan, bagaimana cara melakukan P2H dengan benar. Dan untuk video kali ini saya akan mengajarkan atau memberikan trik, yaitu untuk truk Fuso, ya, Mitsubishi Fuso. Kebetulan yang ada di depan saya ini adalah yang 4x2. Ya. Pertama-tama sesuai dengan SOP-nya bahwa kita akan melakukan P2H mulai dari depan, ya. Di sebelah kanan. Nah, kita melihat sebelah kanan di sini ada roda nomor 1 dan ada cabin. Jadi usahakan kita melakukan P2H mengelilingi unit ini. Pertama-tama untuk di roda sendiri atau ban, pastikan kondisi dari bannya itu sendiri, baik dari tekanan anginnya, kemudian keausannya, dan banyak lagi yang bisa dicek, yaitu kondisi keausan terutama, ya. Untuk menentukan kondisi keausannya, maka di sini biasanya ada simbol segitiga. Ya. Dia mengarahkan nanti ke tapak ban untuk keausannya. Seperti contoh ini, ada simbol segitiga di sini. Sebenarnya dia mengarahkan untuk ke tapak bagian tengah. Di dalamnya nanti itu ada semacam indikator bahwa jika sudah rata dengan tanda yang sudah ditentukan di situ, maka ban tersebut sudah. Kemudian harus lakukan pengecekan kekencangan roda, bisa bisa melakukan pemeriksaan pada kondisi angin roda, ya. Dan selanjutnya untuk pelek, ini ada peleknya, ya. Diperiksa apakah ada keretakan, kemudian baut rodanya apakah ada yang longgar atau tidak. Nah, biasanya kalau operator ingin melakukan penggantian roda ketika mengalami kerusakan, maka lihat, ya, di sini ada stud, ini namanya stud, ini nut roda atau baut roda, ya. Di sini ada tulisannya, ini tulisan air, ya. Artinya kalau dikencangi diputar ke kanan. Kalau di sini tulisannya L, maka pada saat mengencangi nanti, ya, harus diputar ke kiri. Kemudian di sini ada untuk hubnya yang hubungannya dengan dudukan bearing, ya, di dalamnya di sini, dan pastikan nanti ini tidak mengalami keretakan atau bautnya kendor. Nah, selanjutnya pada sisi sebelah kanan, ya, sisi sebelah kanan di sini yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah kondisi air wiper, ya. Kondisi air wipernya ada apa tidak, ya. Ini bisa dicek melalui levelnya yang ada di sini, ya. Karena ini kondisinya buram, jadi harus dipastikan lebih jelas lagi. Bisa menggunakan lampu dan lain-lain, ya. Nah, kemudian selanjutnya kondisi kaca jendela dan kondisi dari mirror, ya. Ini mirror untuk sebelah kanan, atas dan bawah. Nah, salah satu contoh di sini sudah ada yang pecah, ya. Nah, kalau ada pecah begini, sebagai operator harus dicatat dan dilaporkan, ya. Jangan sampai langsung dioperasikan dan nanti ditemukan sama pengawas, dikira nanti penyebabnya adalah kita sendiri. Padahal mungkin kru sebelumnya yang melakukan kerusakan. Kemudian di sini ada kondisi lampu, ya. Ada untuk headlamp, jarak jauh dekat di sini, ya, yang putih. Kemudian ada clearance lamp atau lampu, ya, yang putih ini. Kemudian ada untuk lampu turn signal untuk sebelah kanan, dan yang kuning ini untuk lampu kabut. Nah, kemudian kondisi daripada wiper penghapus kaca di sini, dan kondisi kaca jangan sampai mengalami keretakan. Nah, kemudian lanjut di sebelah kiri lagi. Nah, di sini ada mirror untuk yang bulat, ini harus dicek apakah terjadi keretakan, dan mirror atas dan bawah.
Dan baut semua, baut duduk harus periksa baik-baik. Begitu pula juga dengan kondisi kaca di sebelah kiri ada keretakan atau tidak. Selanjutnya kita mengarah kepada bagian ya. Di sini ada untuk pengecekan air radiatornya ya. Untuk subtanknya di sini, ini penutupnya sudah tidak ada ya. Jadi di sini ada kondisi low dan high. Jika kurang ya, maka harus ditambah lewat sini. Ya. Dia harus berada di antara keduanya ini. Kemudian selanjutnya urutan ban nomor 2 juga dilakukan pemeriksaan. Ya seperti yang tadi ada roda kanan, pengecekannya sama. Kemudian di sini bagian luar yang perlu dilakukan pengecekan di atas ini, topi-topinya ini ada pre-cleaner ya, untuk menyaring awal daripada udara. Kemudian di sini ada untuk kunci kabinnya ya, untuk mengunci dan mengangkat kabinnya. Ya. Caranya yang pertama adalah melepas locknya ini. Ya. Locknya di sini ada pin. Setelah dilepas, kemudian ini ditarik ke bawah. Ya. Ini ditarik ke bawah. Nah, nanti setelah ditarik, sudah terangkat, baru yang terakhir kita tarik ini keluar. Ya. Ini tarik keluar, maka nanti kabinnya akan terangkat dibantu dengan dorongan tangan. Kemudian di sebelah kiri, bagian bawah, untuk Fuso 220, di sini ada saringan udaranya. Ya. Nah, operator wajib melakukan pemeriksaan kondisi daripada saringan udara. Apakah itu buntu? Ada. Bisa dilihat dari sini. Das indikator. Das indikator ini nanti akan menunjukkan jika di sini muncul merah maka terjadi kebuntuan pada saringan udara. Nah, kalau misalkan sudah dilihat bahwa di sini ada warna merah, maka segera lakukan pembersihan saringan udara. Setelah dibersihkan, maka reset kembali pada tombol bagian atas supaya warna merahnya bergerak ke atas kembali. Kemudian saat melakukan pembersihan saringan udara, gunakan udara bertekanan, jangan menggunakan atau memukul-mukul dengan tangan ataupun mengetok-ketok. Kemudian di sini ada pre-fill filter, di mana penyaringan awal solar sebelum diteruskan ke fuel filternya. Jadi ada saringan awal, kemudian ada juga saringan utamanya ya, sebelum masuk ke fuel injection pump. Nah, kemudian di sini ada air kompresor ya. Air kompresor ini dan ada steering pump ya, di mana steering pump ini yang akan memompakan oil steering dari tangki menuju ke eh, gearboxnya nanti. Dan ini adalah tangki untuk oil steeringnya. Dan ada switch untuk dudukan cabin, di mana kalau misalnya switch ini atau cabinnya rapat, maka switch ini akan tertekan sehingga indikatornya mati. Kemudian pengecekan di area transmisi, jangan sampai ada botnya kendor. Kemudian ada lincet atau sambungan-sambungan yang lepas. Dan selanjutnya pengecekan pada komponen tirut, steering. Tirut ini fungsinya untuk menghubungkan antara roda kiri dan kanan saat di steering supaya bergerak bersamaan. Untuk lip spring, lakukan pengecekan apakah itu ada yang patah, ya, ada yang retak, atau bahkan ada yang lepas. Dan U-ball-nya yang panjang ini ada beberapa bautnya dan kondisi bautnya ada yang patah atau tidak. Kemudian di sini dilakukan greasing manual pada A lip spring ya, A atau mata daripada lip springnya. Kemudian daerah shock absorber ya, shock breaker ya, mungkin kebanyakan orang sebutnya ya. Cek barangkali ada yang bocor atau botnya yang kendor. Pada transmisi sebelah kiri terpasang salah satu komponen yang disebut sebagai PTO, di mana singkatannya yaitu power take-off. Fungsinya untuk meneruskan putaran dari transmisi, nanti akan diteruskan melalui sub ke gear pump. Saat
PTO diaktifkan di atas, ya, maka nanti putarannya akan diteruskan menuju ke hidrolik pump. Ya, hidrolik pump inilah yang nanti akan mensirkulasikan oli hidrolik. Ya. Saat di atas saklarnya tertekan atau aktif, maka menggunakan udara masuk untuk mendorong chamber yang ada di sini, sehingga terjadi engine atau rapat di dalam sini dan putarannya diteruskan melalui sub ke belakang. Yang perlu dilakukan pemeriksaan, pastikan subnya tidak ada yang kendor, baut-bautnya dan spidernya tidak ada yang kendor. Nah, jangan sampai kalau misalnya kendor, ya, itu tidak bisa berfungsi pompanya bahkan untuk menaikkan vesselnya. Kemudian kebocoran oli transmisi juga dipastikan di antara sela-sela PTO. Kemudian kita lanjut ke fuel tank. Fuel tank ini adalah tempat solar atau bahan bakar dan yang harus dilakukan pemeriksaan, pastikan penutupnya terpasang dengan rapat dan tidak masuk air, hose-hose-nya atau selangnya tidak ada yang bergesekan atau tidak ada yang bocor, dan sensornya tidak masuk air atau tidak kendor. Dan level oli hidrolik, dan untuk puso factor di sini sudah ada dilengkapi dengan selang, ya, atau gelas untuk pengukurannya, sedangkan ini masih dalam kondisi pengecekan manual. Dan jangan lupa juga dilakukan pengecekan melalui hose bagian input maupun outputnya daripada pompa, dan kebocoran pompa dan baut-bautnya diperiksa semua, jangan sampai bautnya kendor, ada kebocoran oli, ya, selangnya harus kondisi bagus, tidak ada yang bocor ataupun mengalami keretakan yang parah. Nah, kita lihat bahwa di sini ada lever atau kabel yang terhubung dengan dam lever. Ketika digerakkan di dalam kabin, maka valve-nya ini akan membuka jalur masuk ke dalam silinder bagian atas. Ini dari bawah, ya, dari bawah rekamnya, jadi tidak kelihatan silindernya. Selanjutnya ada propeller shaft. Propeller shaft ini fungsinya untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju ke diferensial, di mana propeller shaft ini disambungkan dengan menggunakan spider, ya, dan ada yoke-nya, dan di situ juga ada greasing manualnya supaya spidernya lebih bertahan atau awet. Yang perlu dilakukan pemeriksaan, pastikan bautnya tidak mengalami kekendoran, pastikan bautnya tidak ada yang hilang, ya. Kemudian yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pada diferensial. Pastikan bautnya aman dan tidak ada kebocoran ataupun keretakan, karena diferensial ini apabila kita beroperasi di daerah yang berlumpur bisa saja bersentuhan atau bersentuhan dengan material yang atau kandas. Jadi pastikan tidak mengalami keretakan. Dan untuk spring bagian belakang sebelah kiri jangan lupa juga dicek, sama halnya seperti dengan spring yang di depan, U-ball-nya, ya, kita lihat bautnya ini atau murnya sudah hilang satu, ya, salah satu contoh. Harus dilakukan rutin pengecekan, jangan sampai membahayakan bagi kita saat melakukan pengoperasian. Ya, ini ada springnya 2 lapis, ya, untuk bermuatan. Jangan sampai ada yang patah, dan juga jalur untuk remnya, pipa remnya ini jangan sampai ada yang bocor, dan di sini ada nipple untuk bleeding atau membuang udara yang ada di dalam sistem saluran remnya. Kalau ini bocor, maka remnya bisa saja tidak berfungsi. Wajib dilakukan pemeriksaan karena menyangkut dengan keselamatan. Kemudian di sini roda sebelah kiri bagian belakang. Sama halnya dengan roda depan, cuma di sini perlu saya ingatkan lagi, di sini ada stud, ya. Kemudian di sini ada nutnya, ya, nut, dan ada hub, di mana hub di dalamnya ini ada sub yang menghubungkan dari diferensial ke roda atau as, ya. Dan di dalamnya di sini ada semacam bearing, ya, yang mendudukkan nanti subnya supaya terhubung dengan di luar. Tipenya ada bermacam-macam, ada yang full floating, ada yang 3/4 floating, itu tergantung dari unitnya. Dan di sini ada fender untuk bagian belakang sebelah kiri. Dan untuk lampu bagian belakang harus dicek juga kondisinya, baik itu fungsinya menyala apa tidak. Dan harus tahu cara pengecekannya, membedakan juga harus tahu. Untuk warna kuning yaitu turun sinyal sebelah kiri, dan untuk tengah stop lamp atau brake lamp atau clearance lamp. Saat lampu dinyalakan maka ini sudah menyala juga, karena juga di sini sebagai clearance lamp.
Jika brake diinjak maka nyalanya semakin terang, dan untuk bagian belakang ini yang dalam itu lampu mundur, dan biasanya dilengkapi dengan backup alarm. Saat mundur maka dia ada bunyi, ya biasanya seperti itu. Terkadang diparalelkan dengan kamera mundur juga biasa ya untuk ditambang kalau bagi yang menggunakan. Roda ke sebelah kanan bagian belakang pemeriksaannya sama. Selanjutnya kita keliling lagi masuk ke bagian bawah. Di sini ada muffler atau knalpotnya, ya. Harus diperiksa keretakannya, ya, atau bautnya ada yang hilang, yang baut mountingnya, dan ini ada exhaust brake. Exhaust brake harus dipastikan barangkali ada keretakan atau ada yang lepas kendor, karena bisa membahayakan saat memfungsikan exhaust brake-nya, kemudian ada lepas, itu bisa berbahaya. Exhaust brake ini biasanya digunakan untuk melambatkan atau menurunkan putaran daripada engine, ya, bukan untuk memberhentikan. Di sini digerakkan dengan menggunakan semacam chamber juga, dengan menggunakan angin untuk mendorong, dan ini di sub ada parking brake, ya. Parking brake-nya nanti diceknya di atas berfungsi apa tidak, ya. Di sini hanya melakukan pemeriksaan jika ada bautnya yang kendor, kemudian ada kerusakan, keretakan, ya, itu bisa dipastikan semuanya di sini. Tapi jangan lupa nanti ketika berada di dalam cabin harus diperiksa rem parkirnya berfungsi bagus atau tidak. Kemudian di sini ada air system, di mana tangki udara ya didapatkan dari kompresor akan tersimpan di sini. Dan pastikan tidak ada kebocoran selangnya. Begitu pula juga jangan lupa untuk membuang udara airnya ya ketika pagi-pagi. Nah, di sini ada relay valve, di mana relay valve ini dioperasikan atau digerakkan dengan menggunakan angin, di mana angin ini keluaran dari brake valve atau pedal brake, menekan ke bawah sehingga saluran utama dari tangki melalui selang ini akan terhubung langsung masuk ke dalam chamber brake, di mana chamber brake ini ada semacam piston diafragma yang mendorong nanti ke arah belakang, selanjutnya meneruskan piston menekan minyak rem atau brake fluid yang ada di belakang sehingga remnya aktif, ya, dibagikan ke seluruh rem yang ada di roda. Untuk itu jangan lupa lakukan pengecekan pada minyak rem di sini ya. Kalau misalnya kurang bisa ditambah, dan di sini ada levelnya ya, levelnya antara low dan max. Harus berada di antaranya, jangan kurang ya. Kelebihan juga tidak diperbolehkan karena pasti akan tumpah juga kalau misalnya lama-kelamaan ya. Dan apalagi nih, satu lagi di sini ada eh, breather ya, breather untuk untuk pembuangannya ya. Nah, di sini juga untuk bleeding ya, untuk bleeding remnya ketika ada udara, dan ini tadi yang saya bilang breather ya, untuk pembuangannya ketika brake dinonaktifkan atau setelah beroperasi. Kemudian tekanan ini bisa diatur ketinggiannya atau batas tekanan maksimumnya dengan menggunakan air governor. Ini namanya air governor. Bisa melakukan penyetingan di situ sesuai dengan maksimal berapa tekanan angin yang diperbolehkan. Untuk kendaraan Fuso itu bisa sekitar maksimal 8 kilo. Kalau di sini diputar-putar terus, hati-hati, bisa jadi nanti maksimal tekanannya di dalam udara itu bisa lebih kecil sehingga terganggu pada sistem pengeremannya. Dan semua air system yang atau mobil yang menggunakan air system itu pasti ada yang namanya air governor. Ya. Karena salah satu air system ini sangat banyak manfaatnya untuk kendaraan truk. Selanjutnya pengecekan oli engine. Ya, kalau mau lakukan pengecekan oli engine ya harus bawa majun ya. Caranya harus ditarik keluar, kemudian nanti dilap ya supaya bersih dan olinya itu bersih di situ, kemudian dimasukkan kembali. Setelah dimasukkan kembali baru ditarik ulang lagi
baru cek oli harus berada antara low dan high atau antara kedua titik tadi ya. Jangan kelebihan dan jangan kekurangan. Oke, kemudian lakukan pemeriksaan pada pit arm dan gearbox steering ya. Pastikan pit armnya tidak mengalami bengkok atau keretakan dan boltnya termasuk penguncinya jangan sampai lepas. Kemudian tirut yang pendek ini juga pastikan tidak mengalami kelonggaran atau boltnya kendor karena berbahaya ketika melakukan steering ya. Dan selanjutnya dam body diperiksa secara keliling bagaimana kondisinya sebelum melakukan pengoperasian. Kalau jika sudah dilakukan pemeriksaan secara keliling, jangan lupa juga melakukan. Ketika kita membuka pintu sebelah kanan, maka di sini ada parking brake-nya ya, untuk lever parking brake di sini sebelah kanan. Kemudian ketika dia ditarik, maka artinya akan kemudian aktifkan parking brake yang ada di transmisi di sub ya. Kemudian di sini ada pedal gas ya. Di sini ada pedal untuk brake-nya dan ada clutch-nya untuk pedalnya. Nah, kemudian bagian atas kemudian untuk sebelah kiri di sini ya ada untuk persenilannya ya. Dan di sini ada lever untuk menaikkan dam bodinya ya. Kemudian di sini depan kiri ada untuk saklar PTO-nya. Ya, nanti ini yang gerak ketika untuk menaikkan bodi ya. Nah, kemudian di sini untuk indikator-indikatornya ini sudah lengkap semua. Di bagian depan ada untuk speedometernya ya. Kemudian ada untuk odometernya di sini dan ada untuk fuel-nya ya. Di sini untuk fuel gauge-nya menentukan jumlah bakar yang ada di kendaraan ini. Selanjutnya untuk coolant temperaturnya ya di sebelah kanan. Di sini harus dipastikan dalam kondisi normal ya. Jangan sampai saat pengoperasian temperaturnya bisa naik ya mencapai angka merah di sini ya. Kemudian di bagian bawah di sini ada gig untuk air pressure-nya atau tekanan udara di dalam truk ini ya, sistem udara yang ada dalam truk ini, di mana tekanannya di sini sudah menunjukkan ada angkanya 0 sampai 3, 8 dan bahkan tekanan udara ya sekitar 8 kilo bahkan sampai dengan 9 kilo dan maksimalnya sekitar 8 kilo biasanya. Nah, untuk tekanan maksimalnya. Ini satuannya adalah kilogram per sentimeter kuadrat. Inilah untuk indikator-indikatornya. Ya. Indikator yang akan muncul ini itu bagi sebenarnya untuk turunnya, kemudian ada untuk indikasian ya. Kalau dia menggunakan high ya di sini, ini kan bukan tipe high ya, gunakan rank ya, rank bisa di main high-nya.